Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Endasari akan menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Untuk kompetensi dasar pada bab ini ialah 3.5, yaitu menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. KD 4.5 yaitu menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi. Adapun tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini ialah peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis zat makanan yang diperlukan oleh tubuh, menjelaskan fungsi bahan makanan, menyebutkan sumber makanan yang dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita bahas ke sistem pencernaan, ada zat yang diperlukan oleh tubuh. Di antaranya 1. Karbohidrat, 2. Protein, 3. Lemak, 4. Vitamin, 5. Mineral, dan yang keenam itu air. Karbohidrat. Fungsi utama karbohidrat adalah sebagai sumber energi. Ada 3 unsur utama penyusun karbohidrat, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Ada 3 jenis karbohidrat, yaitu gula, pati, dan serat. Misalnya, makanan yang termasuk ke dalam kelompok gula itu ada madu, ataupun buah-buahan yang kita sebut sebagai fruktosa, gula yang terdapat dalam buah. Kalau sumber makanan yang pati, misalnya, pada umbi-umbian bisa terdapat pada kentang, singkong, ubi, talas. Kalau misalnya serat, itu biasanya terdapat dalam roti gandum atau sereal, buah, dan sayur. Nah, itu sumber serat yang baik bagi tubuh kita. Selanjutnya, yang kedua, ada protein. Fungsi protein ialah sebagai sumber energi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak, pembuat enzim dan hormon, pembentuk antibodi atau sistem kekebalan tubuh. Protein terbagi menjadi 2, yang pertama protein hewani dan protein nabati. Kalau protein hewani itu berasal dari hewan, misalnya daging, ikan, telur, susu, keju. Sedangkan protein nabati itu berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya kacang kedelai, kacang hijau, ataupun jenis kacang lainnya. Yang ketiga, ada lemak. Fungsi lemak ialah sebagai sumber energi, melarutkan vitamin A, D, E, dan K, menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Berdasarkan struktur kimianya, lemak terdiri dari lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh biasanya padat pada suhu kamar, ditemukan dalam daging, susu, keju, minyak kelapa, dan minyak kelapa sawit. Sedangkan lemak tak jenuh biasanya cair pada suhu kamar dan ditemukan dalam minyak nabati, biji-bijian, alpukat, juga kemiri. Yang keempat ada vitamin. Fungsi umum dari vitamin yaitu pertumbuhan dan pembentukan sel sebagai koenzim atau pengaktif sel, mempertahankan fungsi jaringan supaya normal. Berdasarkan struktur kelarutannya, ada vitamin yang larut dalam lemak, misal vitamin A, D, E, dan K. Dan ada vitamin yang larut dalam air, misal vitamin B dan C. Nah, wortel merupakan sumber vitamin A. Kalau vitamin B bisa dihasilkan dari daging, telur, susu, sayuran hijau, maupun kacang-kacangan. Sedangkan sumber vitamin C bisa kita peroleh dari jeruk, stroberi, jambu biji, tomat, ataupun brokoli. Yang kelima ada mineral. Fungsi umum mineral diantaranya membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, pembentukan dan pemeliharaan tulang. Ini ada beberapa mineral yang diperlukan oleh tubuh. Satu misalnya kalsium, bisa kita peroleh dari daging, telur, susu, sayuran hijau, kacang kedelai misalnya. Kemudian ada fosfor, bisa kita peroleh dari daging, gandum, keju, ya sumber makanannya. Selanjutnya ada kalium, bisa kita
peroleh dari pisang, kentang, kacang, dan jeruk. Selanjutnya ada mineral zat besi. Kita bisa peroleh dari daging merah, bayam, susu, dan keju. Kemudian iodium. Kita bisa peroleh dari ikan laut maupun garam beriodium. Selanjutnya ada natrium atau Na. Bisa kita peroleh dari daging, susu, keju, ataupun garam. Ada lagi magnesium. Kemudian seng. Ya, zat-zat tersebut merupakan zat mineral yang diperlukan oleh tubuh. Yang keenam ada air. Fungsi air dalam tubuh kita diantaranya pembentukan sel dan cairan tubuh, pengatur suhu tubuh, pembantu proses pencernaan makanan, dan media pengeluaran sisa metabolisme. Tubuh kita memerlukan kurang lebih 2,5 liter air setiap harinya untuk mengganti cairan tubuh yang hilang dalam bentuk keringat, uap air, dan urin. Kalau misalnya kita kekurangan air dalam tubuh kita, maka kita akan mengalami yang namanya dehidrasi atau kekeringan. Terima kasih. Semoga materinya bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.